klien kita kali ini kasian banget deh. Kenapa? Jadi klien kita hari ini namanya Rita. Rita ini udah punya anak. Tapi belakangan ini dia dipisahin sama anaknya. Dipisahin gimana maksudnya? Iya, jadi dia nggak bisa ketemu sama anaknya. Dipisahin sama siapa kan? Sama suaminya. Loh. Malah dipisahin sama suaminya? Itu dia, kita sih nggak tahu masalah sebenarnya apa yang ada di keluarga mereka. Tapi Rita minta tolong sama kita buat bantuin dia biar bisa ketemu lagi sama anaknya. Lo emang Rita ini nggak cerita lebih jelasnya gitu sama Iya, tempatnya? Rita sih ceritanya cuman intinya gitu. Dia pengennya ketemu buat nyeritain semua permasalahannya. Karena kalau misalnya lewat telepon takutnya beda persepsi ntarnya. Janjian di mana nih kita berarti? Kita janjian di rumahnya Rita. Udah janjian di Udah rumahnya janjian. Rita? Nah. Udah dikasih Udah, Mas. udah dikirim Mas Bas ya. Gimana? Harusnya sih ini. Nanti kita nungguin di luar nih. Iya, janjian. Aku nggak setuju kalau kamu kayak gini caranya. Emang janjian di luar sih. Gara-gara masalah kamu, ibu sampai ada gitu. Ya terus aku kayak gimana caranya? Lakuin apa Udah. selain ini? Itu Rita bukan ya? Bisa bilang ke aku udah ngomong sama suami aku, tapi suami aku nggak mau denger, Kak. Nanti aku bantu. Kalau memang kayak gitu, kamu jangan kayak gini. Assalamualaikum. Selesai masalah aku sendiri. Aku tahu ini. Permisi Rita, Assalamualaikum. Kayak gitu, Rita. Rita, kamu dengerin aku. Ini apa-apaan lagi? Nggak usah kayak gini. Bentar, ini ada Mbak. Apa sih Rita? Keluar, aku nggak suka kayak gini. Kak, apaan sih, Kak? Keluar, Kak. Nggak usah sok-sokan malah bantu. Nggak usah. Ini masalah rumah tangga orang. Rita ini ada apa sih? Nggak usah. Itu aku harus gimana, Kak? Dengerin aku, Rita. Dengerin. Caranya nggak gitu. Ya mereka kan cuma niat untuk bantu aku, bantu keluarga aku. Rita, Rita. Kamu dengerin, kamu hargain aku sebagai kakak kamu. Mbak, tolong dong Mbak jelasin ke kakak saya, Mbak. Kakak saya nggak setuju kalau saya bawa-bawa kalian di sini. Mbak, mungkin boleh ngobrol baik-baik dulu. Di sini kita kan tujuannya baik, cuma mau ngebantu kita aja di sini. Tapi ibu saya jadi sakit, Mas, gara-gara masalah kayak gini. Ini bikin malu, tetangga pada tahu. Kenapa kayak gini? Terus aku harus kayak gimana, Mbak? Kamu selesai masalah kamu baik-baik. Nggak kayak gini caranya. Udah, Mbak. Aku udah selesai dengan segala macam cara, tapi nggak berhasil. Aku yakin mereka bisa bantu aku, Mbak. Ayo dong, Mbak. Tolong, Mbak. Kamu nggak tahu. Mbak, tolong. Ayo dong, Mbak. Mbak, tolong dong, Mbak. Mbak, Rita. Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Mbak bisa ngobrol baik-baik dulu nggak Mbak? Mas, ini gimana dong? Udahlah, ayo lah. Gak apa-apa gimana? Saya tetap selesai. Rita, tunggu dulu. Rita, iya nanti dulu. Rita, tunggu dulu. Apa sih? Kamu tuh belum bilang sama kakak kamu, belum izin sama kakak kamu mau mulai pencarian sama kita. Udah. Terus kok tadi marah-marah? Ya dianya emang gak setuju. Terus harus gimana dong? Astagfirullahaladzim. Ya kan nggak baik kalau mulai pencarian terus nggak ada persetujuan dari Nah, keluarga. terus aku harus gimana? Kakakku gak setuju? Makanya kalau ibu kamu udah sakit kayak begini, kamu mau nambah-nambahin pikiran ibu kamu? Iya. Ya siapa tahu kalau urusan keluarga aku kelar, keluarga aku selesai, masalahnya ibu aku bisa sembuh kan? Ya tapi dengan cara baik-baik, bukan yang memaksakan seperti ini. Ya udah deh, terserah deh. Udah. Terserah kalian mau gimana? Bentar. Rita. Kalau kalian gak mau bantuin aku ya udah. Bukan begitu. Enggak, kita bantuin. Rita sini deh, kita ngobrol baik-baik. Rita. Bentar. Sini. Kita kesini buat kamu loh, jadi tolong dengerin penjelasan kita. Rita, di sini kita minta kerjasama dari kamu. Tolong jangan emosi, kita belum apa-apa, kamu udah emosi. Ya kalian gak setuju juga. Bukan seperti itu, Rita. Gini, Yuk, Rita, jelasin deh. dengerin deh. Gini, hari ini mending Rita pulang dulu. Ngobrolin baik-baik sama Mbak, sama Ibu juga minta izin. Insya Allah kalau ngomong baik-baik, tujuannya baik pasti dikasih izin. Udah, aku coba omongin lagi sama kakakku. Ya. Tapi sekarang aku udah nggak mood, tolong kalian pergi dari sini. Nanti aku hubungin kalian kalau aku udah tenang dan kakak aku udah setuju. Oke? Ya udah.
Iya udah. Iya. Yaudah, ntar kita tungguin kamu hubungi kita ya. Pastiin kita mulai pas kakak kamu udah baik-baik. Assalamualaikum. Iya bener kan? Emang segala sesuatu itu emang harus ada ridho dari orang tua, apalagi izin kan? Iya. Nggak boleh kita melakukan sesuatu hal tanpa izin orang tua. Iya, dan kesannya tadi tuh terlalu memaksakan kan? Dan Ritanya juga marah-marah ya udahlah nggak apa-apa daripada Ritanya nanti malah dapat masalah baru kan? Iya benar. Lebih baik diomongin baik-baik dulu, kita biar tenang dulu, keluarga juga bisa ngasih izin, apalagi ibunya ya. Semoga lekas sembuh lah apapun sakitnya. Yuk, jadi kita nggak dapet apa-apa hari ini, nggak mulai apa-apa. Dari kantor ya? Kita balik kantor. Yuk, semua yuk. Jadi alhamdulillah semalam Rita udah nelfon gue, katanya dia udah dapet izin dari banknya. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Dan Rita juga bilang udah dapet izin juga dari nyokapnya. Iya, yang lagi sakit itu kan. Hmm. Terus gimana lagi dia nelfon? Terus dia, enggak sih dia nge-Sherlock, kita suruh jemput dia, cuman bukan di rumahnya yang kemarin. Loh, di rumah siapa? Nggak tahu, dia cuma Sherlock aja. Ya ditanyain, ntar malah jadi masalah lagi rumah orang lagi. Tadi gue coba telepon kan, cuman dia diangkat. Nggak tahu, cuman dia udah Sherlock katanya langsung datang aja gitu. Jadi ini jalan lewat sini. Dia masih lurus. Tuh Rita tuh. Dia kenapa? Kok bukannya langsung naik sini? Dia udah tahu mobil kita kan? Cuma waktu di Enggak, jangan. Tadi dia bilang gini, jangan. Itu Kata siapa? ini siapa? Ini Rita sembunyi dari orang ini. siapa sih? Gak tahu. Kayaknya nyari-nyari Rita. Aduh, Coba kita deh. jangan orang dia lagi nyubit gitu kayaknya. Bener deh, orang ini kayaknya lagi nyariin dia tuh kan. Terus gimana nih? Ya bantuinnya gimana ya? Nih, kok kayaknya Rita dikejar orang sih? Ini Siapa ya? cowoknya kayak nungguin deh. Gimana kalau gue coba turun aja ngobrol sama masnya? Ntar. Tapi jangan pakai seragam. Lo bawa jaket kan? Pakai jaket. Gue ada jaket sih. Ya udah pakai. Ya bentar nih. Ambil jaket dulu. Lu kasihan banget itu di balik tembok lagi. Aduh. Tahu. Ya cepetan dong, Cok. Aduh. Iya, pelan-pelan. Cepetan dong. Oke. Siapa tuh cowok? Cepetan, Cok. Ya sabar. Siapa sih? Aneh banget. Kita kayak abis. Aduh, dia sembunyi beneran dari cowok ini sih pasti. Misi Mas, Dia ngapain? mau nanya. Rumahnya Pak RW di sini di mana ya Mas ya? Tahu dia nggak? Di mana aja sih? Enggak, sih. Rita, udah aman. Ini masa sampai Siapa ketakutan gitu ntar dulunya. Dia suami aku. Ih, cepet atuh. Emang dikejar-kejar kenapa sih? Cepet deh jalannya. Ini kenapa buru-buru sih? Rita kenapa kok tadi? Kok tadi sembunyi-sembunyi gitu sih? Aku. Ayo jalan sekarang, jangan di sini Mas. Ayo. Iya. Mas, jalan itu. Tadi tuh ada apa sih sebenarnya masalahnya? Sampai harus kejar-kejaran segala, kamu harus ngumpet. Rita. Terus tadi tuh rumah siapa sih sebenarnya? Itu bukan tempat yang kita jemput sebelumnya kan? Dia suami aku. Terus kenapa harus ngumpet segala? Aku takut. Kok takut? Takut kenapa, Rita? Cerita deh sama kita. Kita kan mau nolongin kamu. Kita juga bisa deh sama kita. Kita juga bisa bantu. Kayaknya marah banget suaminya. Rita, ini kita sholat dulu aja ya. Ya, Biar Rita Rita ya. juga tenang, tenangin diri.
Ya, Kita istighfar deh. Kita sholat aja dulu ya. Mas Bas. Kita cari masjid ya Mas Bas ya. Kita sabar ya. Istighfar. Kita coba cerita deh sama kita. Ini udah sholat. Kita pasti udah tenang kan. Coba deh cerita sama kita. Biar kita bisa bantu juga. Sebenarnya tuh awal masalah ini tuh karena aku kasar sama suami aku. Aku yang kasar. Aku sombong. Karena awalnya ekonomi sih. Penghasilan aku sadar aku lebih besar dari suami aku. Suami aku tuh cuma kerja, kadang-kadang ngojek, serabutan gitulah. Awal mula masalah itu hal itu. Aku kasar sama suami aku. Dan suami aku nggak terima, akhirnya suami aku misahin aku sama anak aku. Kok malah jadi nisahin anak gitu sih? Suami aku misahin aku sama anak aku karena ngerasa aku nggak bisa ngurusin mereka. Aku kadang-kadang suka pulang lembur, larut malam, tapi aku nggak ngabarin suami aku. Jadi suami aku ngerasa mereka itu nggak dipedulin sama aku. Terus ini kita mau kemana? Aku pengen cari di rumah Tante Nana. Coba tolong temenin aku ke rumah Tante Nana aja ya. Rumah Tante Nana. Iya. Udah kita Udah jalan aja sekarang mending aja. yuk. Yaudah yuk. Udah sampai nih. Yaudah sini aja Mas Bas. Oke. Yuk, turun dulu. Unai monitor, Unai, lu di mana? Ini gue udah sampai nih, lu kesini dong. Siap ya. Bentar ya, yo. Gimana? Tadi gue udah ke rumahnya. Mm-mm. Gue udah cerita selama 2 jam. Kata itu ada di dalam. Beneran ada di dalam? Gimana nih? Mau kita cek? Kita cek aja yuk. Yaudah. Thank you, ini. Assalamualaikum. Tante. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Nana. Oh, kamu Rita. Mau ngapain kesini? Ya ampun Tante. Ada apa ini? Saya mau cari Ilman dan anak saya. Hah, suami kamu? Iya. Gak ada di sini. Tante, saya datang ke sini baik-baik. Itu siapa? Mereka. Ini apa? Mereka tim-tim saya buat menyelesaikan masalah saya. Kenapa harus bawa ini? Karena mereka yang bisa bantu saya. Tante dengerin saya dulu baik-baik. Saya datang ke sini baik-baik, saya salaman sama Tante, tapi Tante nggak mau dengerin saya. Tante nggak mau salaman sama saya. Saya Dengar kesini ya, pengen Rita, cari dengar anak ya, saya Rita. sama suami saya. Dengar, suami kamu di sini nggak ada. Ya kita kayaknya tahu deh, Kita Ilman ada di tahu. sini. Kayaknya Tante. Tante ngumpetin deh suami saya di dalam. Tante Kalau jangan. nggak ada Rita, Ilman di dengar. dalam, Tante nggak mungkin ngomel-ngomel kayak Rita, gini. yang sopan, ini rumah saya. Saya mau cari suami. Udah, Rita, nggak ada Rita. Tante. Nggak ada suami kamu di sini, Rita. Bohong. Nggak ada. Silakan kamu pulang, Rita. Nanti kita tahu kok di sini ada Ilman. Mbak, Mas. Tuh, Tuh kan, Ilman. tuh kan. Tuh kan ada kan? Udah, Rita. Bohong kan? Emang dari dulu Tante Udah, selalu udah, saya bohong. pusing. Tante Silakan ngumpetin pulang. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Tante kenapa sih harus bohong? Kemana? Tante kenapa sih? Aku bingung. Bukan itu istri lu nyariin lu mau kemana? Rita, pulang. Tante berani ngumpetin Ilman, berarti anak aku di dalam juga. Nggak ada, Rita. Bohong. Dengar, Rita. Nggak ada. Udah, bawa pulang, Mbak. Nggak bisa pulang. Kenapa aku nggak dibolehin masuk kalau emang bener-bener nggak ada anak aku di dalam? Ha? Dengerin. Nggak ada. Buktinya tadi Ilman ada. Rita, pulang. Juga Mbak, di situ. Mbak, Rita, pulang. Tante nggak
Lu mau kemana? Udah. Lu kesini aja, lu mau kemana? Tante bohong kan? Dengar, Buktinya Rita. tadi ada Ilman di dalam. Sekarang pulang. Ngerti nggak? Pulang. Bahas Ya yang kalau kamu ada mau. anaknya Rita di sini. Ya dengerin. Ketemu anak aku dulu. Kamu yang sopan dong. Aku tahu tante ngumpetin anak aku di sini kan. Tante, apa salahnya sih ibu mau ketemu anaknya? Dengerin. Masalahnya si tante itu anak aku. Kan di sini nggak ada siapa-siapa. Bohong. Tante emang dari dulu selalu bohong. Kalau nggak ada siapa-siapa aku boleh masuk dong di dalam. Ini rumah saya, Rit. Tak dengerin. Ini Ya rumah udah, saya. ya udah, Saya oke, tidak oke. izinin kamu untuk masuk ke rumah saya. Oke, saya pengen ngecek aja sebentar ada anak saya apa enggak. Tapi nggak ada. Tante jujur deh. Daripada harus ribut-ribut gini, malu sama tetangga ya. Kenapa sih ini? Aduh, bisa lu ngomong baik-baik dong. Biasa aja, Mas. Heh, kemana aja kamu? Kamu yang kemana? Aku nyariin kamu dari kemarin, tapi kamu selalu menghindar. Kamu yang gak ada di rumah. Kemana aja kamu? telepon kamu, SMS Apa? kamu. Apa? Gak ada, gak pernah kamu. Ya Allah. Kamu kok kayak gitu sih? Aku pengen ketemu anak aku, kamu ngumpetin anak aku kan? Ya, ada di rumah. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh ketemu anak aku, ah? Nggak Aku pengen boleh. ketemu anak aku. Kamu Nggak. aku cariin susah banget, kenapa sih kamu, ah? Sekali enggak. Kenapa? Saya khawatir. Khawatir kenapa aku ini ibunya? Saya khawatir anak saya dapat ajaran yang gak baik dari kamu. Kenapa gak baik? Aku pernah ngajarin apa sama anak aku, ha? Pernah ngajarin Bodoh apa kamu. aku? Asal Mbak Mas tahu aja ya. Istri saya ini tuh tukang judi. Kok bisa ngomong tukang judi gitu sih? Apa buktinya aku suka judi, ha? Kamu berani nuduh-nuduh aku? Ya beranilah. Ya, kamu boleh nuduh aku kalau ada bukti. Sekarang aku minta buktinya sama kamu nggak ada bukti, kan? Kamu pernah ngeliat aku malam-malam main judi sama orang, ha? Pernah? Apa setiap siang main judi sama orang di luar? Pernah? Mas, ya wajar dong kalau istri lu ngomong kayak gitu. Mas, Mbak, asal kalian tahu ya, yang suka main judi sebenarnya tuh dia. Jangan sembarangan nuduh. Aku punya buktinya ya. HP aku mati. Nah, ini nyala nih. Nih Mbak, lihat Mbak. Apaan? Apa sih kok kasar banget sama anak? Lu takut Mana sih bukti. Kan kamu? Tadi dulu. Sekarang siapa? Yang main judi sekarang siapa? Kamu takut buktinya aku sebar, hah? Tante lihat kan? Coba lihat. Ilman yang judi, Tante. Apa sih? Apa sih? Takut. Lu takut, hah? Astagfirullahaladzim, Nilman. Kamu takut bukti-buktinya kesebar? Enggak. Ini udah jelas, ini jelas buktinya kita udah lihat. Udah yuk, kamu pulang aja. Apa sih? Lepas kamu anak ya, kan? tapi nggak kayak gini dong caranya. Nilman. Kayak begini dong. Rita. Tante nggak mau ya keributan di rumah Tante. Silakan kalian pulang dan selesaikan masalah kalian. Tanya bantuin ponakannya. Udah. Ini malah kayak gini sih. Pusing. Ayo. Ayo pulang. Ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik, nggak usah kasar gitu dong, Mas. Ayo Aku nggak mau, aku nggak mau ikut campur. Pulang. Bentar dulu, lu tuh nggak mau. Lu gak usah ikut campur kalian berdua lah. Ya bukan kayak gitu caranya, Gua nggak mau kasar. selesaiin berdua aja sama dia. Iya oke, tapi caranya nggak kasar. Lu jelasin baik-baik dong. Lu ngajak pulang ngapain? Lu aja nggak mau. Enggak, Tuh, denger sendiri kan. Ayo pulang sekarang. aku nggak mau. Kalau kamu gak mau pulang sekarang, sampai kapanpun kamu gak bakalan ketemu sama anak kamu. Tega sama istri lu kayak gitu. Malah kayak gitu. Kamu tuh kasar, gimana aku mau ikut berdua sama kamu kalau kelakuan kamu kayak gini, ha? Ayo pulang. Enggak, Lu gak bakalan ketemu sama anak lu ya. bawa anak aku ke sini. Siapa lu nyuruh gua? Itu anak aku. Kamu ngelarang-larang aku ketemu. Yang gak lu urusin. Nggak ngurusin gimana? Aku ngurusin
ngurusin dia, emang aku salah apa? Sekarang gini, yang judi sekarang siapa? Kamu kan? Kamu nuduh-nuduh aku. Terus kalau kamu judi, yang ngurusin anak kita siapa? Oh, ngurusin anak. Lu kemana aja? Kerja, aku kan kerja selama ini. Ini istri Mas nggak akan diapa-apain kan? Lihat sendiri sampai ketakutan kayak gini. Bisa kan nggak kasar? Kalau Mas bisa ngejamin nggak akan kasarin istrinya, Mbak Rita ikut pulang sekarang. Ya, janji. Janji jangan kasar ya. Ya, kasar kamu. Ya itu kan dulu, aku kan sekarang udah enggak. Udah ya udah. Ya, masalahnya cepat selesai, Mbak. Ada apa-apa kabarin kita Mbak. Nggak usah pegang ah. Nay, monitor Munai. Iya. Lu ikutin mereka deh, Nay. Gue khawatir soalnya kalau misalkan ada apa-apa, lu langsung hubungin kita, oke? Iya. Tapi jangan sampai ketahuan ya, lu ngikutinnya. Iya. Gila ya. Bisa suami nuduh istrinya main judi. Padahal dia sendiri yang main. Namanya juga orang. Maksudnya dia punya salah. Wajar lah, pas nutupin kesalahannya pakai marah lah, apalah segala macem. Emosi gue yuk. Insya Allah sih nggak ada apa-apa ya. Semoga sih nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa kita langsung ketemu dia aja. Ya udahlah, kita balik kantor aja sambil nungguin kabar. Kan bener. Warga sih. Ngapa? Ini udah berapa hari kita nggak ada kabar dari Rita. Iya. Terus? Ya kan kemarin terakhir Fat yang nyuruh dia ikut sama Iya, tapi- suaminya. Iya kan udah ada tawaran dari suaminya dan suaminya juga ngejamin kan kalau misalnya nggak akan ngapa-ngapain juga. Ya emang ngejamin dan semoga aja memang suaminya menepati janjinya. Cuman ini nggak ada kabar apa-apa, Fat. Di telepon nggak bisa, di WhatsApp juga nggak balas. Ya kan tadinya gue pikir kalau itu kesempatan Rita buat ketemu sama anaknya karena suaminya udah nawarin kesempatan buat ketemu sama anaknya dan udah ngancem segala kan. Ya gue pikir nggak bakalan kayak gini, maksudnya Rita bakalan ngubungin kita, ternyata enggak. Ini jujur gue khawatir nih kalau kayak begini. Ya gue juga khawatir yo. Sorry, cuman kan ya tadinya gue pikir di situ ada peluang buat ketemu sama anaknya, kenapa disia-siain? Terus gimana ini? Kita nyari dia juga nggak bingung mau nyari kemana. Mau ke rumahnya. bener kan, Pak? Iya benar alamatnya itu. Yang terakhir dia kasih sih itu. Datang ke rumahnya yang mana lagi? Yang pertama kali kita datang itu. Bukan, dia ngasih alamat rumah. Kita belum datang ke sana, kita belum pernah ke sana. Tapi ya udah kita cobain aja buat datang ke sana. Ini kan Ilman. Itu Irman, kejar. Ya nggak dapat tadi. Astagfirullah. Unai monitor. Iya, masuk yuk. Nay lu coba kejar itu deh. Orang yang naik motor cowok tadi lu lihat nggak? Di depan kita. Helm biru. Di depan kita, di depan helm biru. Gimana? Oke, gue segera mengejarnya. Lu kejar ya cepet ya. Oke, siap yuk. Ya udah. Lu pokoknya cari tahu tentang Ilman ya. Oke, siap. Nanti gue cari tahu ya, yuk. Oh, ya udah kita balik kantor dulu aja ya. Ya udah kita balik kantor aja dulu. Ya udah Mas yuk. Sambil nunggu kabar dari Mulai nih. Mulai gimana sih belum ngasih kabar? Ya lagi ngecek, cuman belum ada kabar nih. Coba tanya. Bu, mau nanya, sini kira-kira ada warga mana? Ya, orangnya tinggi, yang suaminya ya, tinggi, putih, terus kalau istrinya juga, pokoknya kisaran umur 28 tahun. Baru pindah ke sini gitu. Tahu nggak kira-kira? Belum terlalu lama sih. Belum lama sih, Bu. Itu kali yang di samping layar tuh Ada keluarga pindah baru di situ. ada kayak persis ya. Jadi nggak tahu namanya juga. Kali itu yang itu
Ya. Rumahnya cat putih sebelahnya Pak RT. Iya. Coba dia tanya-tanya, kalau saya sih nggak paham ya. Oh, tapi bener ada keluarga baru yang pindah ke situ ya Bu ya? Pindahan baru. Nah, pindahan baru. Suami istri. Iya kayaknya. Nah, ini dia. Yuk, kenapa lari? Serius? Bener. Yaudah. Yuk, Bu, mari Bu. Bu. Ya, makasih. Makasih ya Bu ya, makasih Bu. Serius loh? Kok sepi? Assalamualaikum. Assalamualaikum Rita. Assalamualaikum Rita. Nah, lu seriusnya? Terus tadi gue lihat tante-tante di sini. Nah, coba gue kontak Jerry dulu. Assalamualaikum. Rita. Jerry mana Jerry? Jerry, lu telepon aja deh. Coba Jerry, lu telepon. Jerry. Ini Jerry nggak masuk. Jerry, lu monitor Jerry lu di mana sih? Apa lagi? Tante Nana mau jalan balik. Oh yaudah aja. Siap, thank you. Makasih Balik. informasinya. Gimana? Dia mau balik ke rumah. Tante Nana mau balik lagi ke sini? Itu Rita. Sini bukan deh. Loh. Rita? Rita di dalam? Astagfirullahaladzim. Rita. Kok dikunci? Rita! Kunci sih. Rita. Iya dikunci. Ini kita nggak bisa masuk. Rita, kamu. Rita. Iya, aku di dalam. Ini kenapa? Ya ampun! Ini ada apa lagi sih? Mbak, Mas! Tante. Tuh kan? Ngapain dikunci di dalam? Gini ya Mas, Mbak nggak boleh sembarangan kesini. Tidak ada izin. Kok nggak boleh? Justru tante yang nggak boleh sembarangan kunci orang kayak begini dong. Ini kan orang dikunciin kayak begini. Kok nggak tahu? Aku tahu ini jelas-jelas rumah tante kan? Rita. Rita, Mbak, maaf ya, saya tidak tahu. Silakan Mas dan Mbak pulang. Tante nggak bisa gitu dong. Sekarang tante nguncing orang di dalam. Tante mau kita laporin ke RT. Kalian aja yang saya laporin karena kalian udah masuk ke rumah saya tanpa seizin siapapun. Tapi ngapain sekap orang di dalam? justru tante malah yang akan punya masalah karena nyekep orang di dalam nih. Bukan saya, Mas, Mbak. Itu suaminya. Ya terus tante diem aja. Saya tidak tahu. Tidak tahu gimana nih, pasti tante punya kuncinya. Udah, ini tolong dibuka tante. Saya Ini tidak tahu, Mas. tante. Yaudah, gini, Mas. Mas, silakan pulang. Lah, ini malah ngusir-ngusir kayak gini. Silakan pulang. Mbak, yang satu lagi, silakan pulang. Enggak, kita nggak akan pergi. Ini kita nggak akan pergi, kita nggak akan pergi. Mas. Nay, lu lapor ketua RT deh. Lapor, Nay. Nay, lu udah lapor, lu panggilin Nay, ketua RT, Nay. Udah biarin, tante mau ngapain? Tante mau ngapain? Oke. Saya kasih kuncinya. Tapi, Mas, Mbak, pulang ya. Pulang gimana? Ini orang dikunciin kayak begini. Buka dulu. Siapa dikunci? Orang senang banget. Apa? Nanti aja. Nanti apa nih lo? Malah pulang. Rita nangis. Rita kamu ngapain? Rita. Ini diapain tante? Nggak tahu. Saya cuma jaga aja. Apa? Rita, kamu kenapa Rita? Kenapa Rita? Sakit. Ya Allah, Rita, ini sama siapa? Luka. Rita, astagfirullahaladzim. Rita, cerita ini sama siapa sih? Tante, mana sih? Ini sama siapa? Ini ya. Mbak, pulang aja. Mas, pulang ya. Gak bisa. Saya cuma disuruh aja sama keponakan saya. Tante, dengerin dulu. Ini anak orang sampai luka kayak gini kan urusan mereka. Kenapa harus kalian yang
Saya ngusir. Tante, kalau tante luka-luka gimana? Udah aja pulang, mas. Ya ampun, saya dimarahin nanti. Kita bawa ke klinik. Tante, ini anak orang hati-hati. bukan. Allah, Rita, jangan kemana-mana, Rita. Pelan-pelan, Mbak. Tunggu Kita bawa suami ke klinik, kamu. kita bawa ke klinik, kita bawa ke klinik, kita bawa ke klinik. Mbak, jangan dibawa, Mbak. Ya ampun, Mbak. Biarin dibawa. Naik. Hati-hati. Mas, jangan dibawa, Mas. Ayo. Kita ke klinik. Hati-hati. Bisa sampai gitu, astagfirullahaladzim. Ada yang sakit di sini? Iya. Boleh aku lihat sebentar ya. Mbak. Ayo. Lihat dari. Iya. Yuk, keluar dulu. Keluar bentar. Sakit tuh. Ya ini lagi diperiksa di dalam, lagi sama Fatia juga. Ya, semoga aja sih lukanya nggak parah ya. Astagfirullahaladzim. Cuma nggak habis pikir sih sampai kayak begitu banget. Maksudnya suaminya kasar banget sih. Bismillah aja, semoga kenapa-napa ya. Benar jatuh ya. Udah jujur deh, kenapa bisa sampai segininya sih? Ini jatuh, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayaknya parah banget sih. Lama banget sih. Kasian banget sih, banyak banget lukanya. Maksudnya lebam-lebam gitu. Bukan lubang doang, bener-bener kayak ada luka. Mungkin cara nggak tahu. Dia bilang tuh sama suaminya. Serius? Serius, ya Allah. Parah banget berarti. Banyak banget, bener-bener gede gitu loh. Tapi gimana ini bisa maksudnya harus rawat inap di Iya sini? dokter, enggak sih. Cuma dokter bilang kayak ini udah terlalu parah dan terlalu sering kayak gitu kan. Gue gak tega banget ya, gue gak tega banget ya, sumpah. Astagfirullahaladzim. Ya, enggak. Jadi bukan jatuh, dia tuh bilangnya dia dipukulin sama suaminya. Terus kayak punggungnya tuh memar banget. Terus mungkin karena saking kerasnya tuh jadi kayak ada apa sih? Lecet-lecet gitu. Lecet. Berdarah banget enggak, cuman ya udah agak berdarah-berdarah dikit gitu kan. Ya Allah. Lebamnya udah jelas lebam, gede banget. Tapi beneran ngomong dari suaminya yang Dia lakuin. bilang, jadi selama itu sebenarnya suaminya tuh sering mukulin dia, sering mukulin dia kayak gitu. Ini yakin nih, kalian mau lihat? Dok, tapi ini emang bener yang di punggung itu sakitnya karena dipukul gitu. Kalau yang saya periksa sih sebenarnya kelihatannya bukan karena jatuh. Kalau jatuh lukanya nggak akan begitu. Bener kelihatan kayak habis dipukul ya. Memang habis dipukul ya. Terlihat habis dipukul dan tadi mbaknya juga kan Udah ngomong, astagfirullahaladzim. lumayan loh memarnya. Aduh. Dan ini udah lama lukanya, luka lama dan luka baru banyak. Suami aku emang kayak gitu, semenjak aku suka pulang malam, aku nggak ngabarin dia, padahal aku kerja lembur. Emang salah aku nggak ngabarin suami aku. Tenang dulu aja ya, nanti untuk sementara ini saya kasih obat penghilangan nyeri aja. Tapi tetap harus istirahat, nggak bisa aktivitas yang lain kalau bisa. Oh iya dok. Ya. Pelan-pelan. Makasih ya dok ya. Duduk dulu aja, duduk dulu. Astagfirullahaladzim. Nih, gimana? Mau kita antar pulang aja? Ini yakin kalau nggak
Banyak. Aku mau ke rumah mertua aku aja. Kita sih nggak menyarankan buat kita nerusin hari ini loh. Kita masih bisa besok lagi atau mungkin lusa setelah kamu udah mulai pulih. Tapi aku mau tetap hari ini, Mbak. Ayo dong. Temenin aku ke sana. Aku yakin ada di rumah mertua aku. Tunggu kamu pulih dulu baru kita terusin semuanya. Ada angkat. Halo, Nay. Hah? Lu bawa ke Pak RT? Ya, terus gimana? Yakin lo? Masa sih? Oh iya. Ya udah. Oke, thank you, Nay, thank you. Kayaknya kita harus buru-buru deh. Apa sih? Bener yang dibilang Rita, ternyata anaknya ada di rumah mertuanya. Bukan bener aku bilang. Udah cepetan kita sana sekarang. Enggak, tapi kondisi kamu gimana? Sekarang ke sana. Rita. Yo, ini bener ya? Yaudah. Mas, ayo Mas, tolong Mas. Cepetan dikit Mas, saya ingin ketemu anak saya Mas. Ya udah cepet Mas Bas, agak cepat ya Mas cepet, Bas. Mas. Awas, pelan-pelan. Assalamualaikum. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ada apa ini? Aca mana Bu? Rita, Iya, ada apa kamu kesini? saya mau ketemu Aca. Aca, kamu itu ibunya Rita. Kenapa mencari Aca kesini? Ya, tapi Aca diumpetin sama suami aku Bu. Rita, kamu itu seorang istri. Harusnya kamu itu lebih tahu gimana anak kamu berada. Aku tahu Ilman ngumpetin Aca di sini kan Bu. Kata siapa? Tidak ada siapa-siapa di sini. Udah Bu, aku mau Rita, tunggu. Aduh. Kamu itu ya, kamu sekarang berubah ya. Mentang-mentang kamu sekarang udah punya duit, udah pinter cari kerja. Sekarang sifat kamu seperti ini. Pantas anak saya Ilman berubah sekarang. Bu, udah dong Bu, itu kan dulu Bu. Dulu aku emang egois. Cukup, Rita. Tapi kan aku udah minta maaf sama Ilman Bu. Diam ya. Kalian tidak tahu ini urusan dia sama anak saya. Rita, nggak ada siapa-siapa di sini. Kenapa ibu tidak mau belain kamu? Karena apa? Ibu udah sering bicara seperti itu. Kalau Ilman tidak boleh memukul kamu. Tapi apa? Apa balasan ibu? Ibu justru yang dimaki-maki sama Ilman. Loh. Sekarang ketahuan kan Bu siapa yang salah. Karena apa? Karena perempuan ini nggak bener. Nggak bener gimana? Bawa dia. Aku nggak bener gimana? Bu, ini Makanya aku ibu tenang dulu. buat Ibu tenang keluarga. dulu. Sekarang Aca, ini ibu nak. Aca, Rita, Aca. Rita. Ibu ini gimana sih ini? Ibu tahu Rita lagi sakit gara-gara anak ibu sendiri. Aku nggak mau tahu. Bu, tidak ada ini- sini. Oh ini ya. Bu, ini Apa salahnya sih? Ibu sih bukan Ini- dididik anak sendiri. Bu, Bu. Bu, buka dong Bu. 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 Rita, Ibu. Rita. Udah deh Rita. Udah. Aku pengen ketemu anak aku, Mbak. Ya kita tahu kamu ketemu anak kamu tapi nggak gini caranya. Kita udah nurutin kamu antar ke sini dan ada hasilnya kan. Udah sekarang kamu ikutin kita, kamu dengerin kita. Kita antar pulang. Biar kamu istirahat juga. Yaudah kita pulang ya, nggak enak. Dari tadi nggak enak. Gimana nggak sedih? Ibunya terus-terusan belain Ilman. Ya namanya juga orang tua, sesalah-salahnya anak pasti dibelain. Gue yakin mamanya Ilman bentar lagi dia bakal keluar.
Gue nggak tahu kemana, cuman tadi gue ngelihat ekspresi dia ketika dia tahu Rita disakitin, dia langsung berubah. Gue yakin banget dia bakal keluar. Nah kan, bener kan? Ntar dulu emang iya. Bener Oh iya itu ibunya. Iya itu bener dong. Bener kan? Mas, ikutin mas. Mas, ikutin mas. Bener kan? Kan, bener kan? Ibunya keluar kan? Gak percuma kita tadi nunggu. Iya sih, tapi ini mau kemana? Tapi masa muter-muter? Tapi iya, kayak kita udah berapa kali lewat sini deh. Masa Maksudnya sih, tadi Fat? kita udah lewat. Bener kan? Bener Tuh. kan? Iya, bener. Kirain gue aja yang nyadar lewat sini berkali-kali. Tuh kan? Loh. Ya dia kemana? Lah, tadi kemana Mas Bas? Bukan, iya mas. Tuh kan mas, saya bilang kan cepetan. Sekarang kemana orangnya? Jalannya sepi, terus kita ke ruang mobil tadi. Belokannya banyak banget lagi. Bentar, Mas Bas, bentar. Berhenti. Itu ada yang ribut-ribut ya? Iya itu bener. Ngapain kamu di sini? Aku lagi istirahat. Salahnya. Ini apaan nih bawa kamera segala? Bu, Kamu ternyata ngikutin ibu. iya. Karena aku tahu pasti Eca ada di sini, Bu. Kita dari tadi ngikutin ibu. Dan sekarang bener kan? Eca mana? Ada di dalam, jangan yang kasar. Rita, Ngapain ke dalam? Ilman, Dia mau jaga diri, Bu. dia mau Ibu ketemu tahu anaknya nih. kelakuan kamu seperti apa sekarang. Apa sih Bu? Ibu jangan percaya sama Sebenarnya dia. kamu kan yang suka nyiksa sama Rita. Ya, Bukan cuma nyiksa. Enggak. Lo yang judi. Kalau kamu masih misahin saya dan anak saya akan tuntut kamu. tuntut aja. Wah. Saya nggak takut. Pisah dari kamu. Tuntut aja, saya nggak takut. Ini siapa nih? Siapa dia Ilman? Hah? Astagfirullahaladzim. Saya, Ibu Nahilman. Siapa kamu? Dia ini teman dekat aku, Bu. Lah, Kamu tahu nggak? Hilman ini udah punya istri. Dan yang di dalam itu What? adalah cucu saya. Aku ya, bukannya udah cerai sama istrinya ini. nyembunyiin apa lagi sih? Mbak ini siapa sih Lu sebenarnya? masih Saya teman dekatnya gitu. Ini apa-apaan sih? Dia tuh masih suami saya. Mana? Udah. Eca ada di dalam. Rita, ambil anak kamu. Ambil anak kamu. Gak usah. lu masih mau Ih, Hilman. Dia itu ibunya Hilman. Kamu keterlaluan banget ya. Hilman, kamu tidak sepantasnya seperti itu, Hilman. Dia juga darah dagingmu. Dan Rita, sebenarnya dia itu adalah istri yang baik, Hilman. Bu, udah Bu, saya malu, Bu. Hilman, wajar lah lu ngerasa malu. Tak, jangan Rita. Lu mau apa? Lu mau apa? Gua mau bawa anak gua. Ini anak lu udah aman sama istri lu mau ngapain? Hilman, Rita, Hilman. Eh. Dia juga ibunya, dia lebih berhak. saya juga punya hak, Bu. Tenang, nanti kita bicarakan lagi. Biarin Rita bersama anaknya dulu. Ayo. Kalau gitu kita antar Mbak pulang ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sepatutnya atau seharusnya seorang istri berada di dalam rumahnya bersama dengan suami dan keluarganya. Bahkan dalam sholat berjamaah saja itu hanya untuk laki-laki, untuk para suami. Perempuan sholat di dalam kamar di rumahnya.
Namun memang saat kezoliman sudah tidak lagi bisa dicegah, seorang suami yang berlaku kasar, yang berhati keras dan kemudian berlaku kasar sehingga kemudian memaksa istrinya meninggalkan rumah. Dan ya di sini keluar rumahnya seorang istri dalam keadaan terpaksa dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian di dalam tayangan tadi sebenarnya keluarga dari suami yang berlaku kasar ini sebenarnya mengetahui. Sepatutnya sebagaimana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Apabila kita menyaksikan satu kemunkaran, apapun kemunkarannya, karena di sini keras dan kasarnya suami kepada istri adalah merupakan satu kezaliman dan kemunkaran. Sepatutnya keluarga bisa mencegah dengan tangannya. Dan kalau tidak bisa, dengan lisannya. Sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang menyimpang dari aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kezaliman ini dibiarkan atau orang cuma mengutuk dengan hati dan itu adalah selemah-lemahnya iman, akan menyebabkan rumah tangga menjadi hancur. Dan dalam tayangan tadi akhirnya kasihan seorang istri harus terseok-seok menjalani hidup dan bahkan untuk mendapatkan anaknya pun harus berjuang keras begitu luar biasa. Padahal si istri ini tahu bahwa hadanah atau merawat anak balita adalah kewajiban seorang ibu untuk menyusuinya atau paling tidak mendidik dia dengan pendidikan yang baik dan kemudian siap menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan pelajaran dalam kisah ini memberikan satu ibrah kepada siapapun, suami, istri, ataupun keluarga besar. Memang apabila terjadi di dalam hubungan suami istri ini, kadang keluarga tidak diperkenankan terlalu ikut campur terlalu dalam. Namun kalau akan menyebabkan kehancuran, keluarga harus berusaha untuk juga bisa ikut mempertahankan rumah tangga ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan mempertahankan rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.